Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adzim sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih takdirkan kita semua bisa hadir di rumah Allah, di Masjid An-Nur yang kita cintai ini, semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub padanya, melaksanakan salat Jumat. Pada kesempatan yang mulia ini, mari bersama-sama kita berupaya dengan maksimal meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan ini tidak sekedar pesan lesan belaka, tetapi benar-benar harus menjadi perhatian kita yang serius, bahkan menjadi rukunnya khutbah untuk benar-benar kita amalkan, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga selepas salat Jumat ini iman dan takwa kita benar-benar meningkat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2024 dan kita akan masuki tahun 2025. Itu maknanya waktu terus berjalan ke depan. Hari demi hari, pekan, bulan, tahun terus berjalan. Seakan kita tidak mampu mengejarnya karena begitu cepatnya waktu, sehingga alangkah baiknya kita senantiasa berupaya bermuhasabah, senantiasa mengevaluasi diri kita, bagaimana sesungguhnya kehidupan kita di dunia yang sudah kita jalani sekian puluh tahun, bahkan ada yang sudah di usia senja. Usia berapapun yang Allah berikan kepada kita, hendaknya menjadi evaluasi, karena setiap waktu yang kita lalui nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setidaknya kami mengingatkan kepada diri kami dan para jamaah, ada 4 muhasabah yang harus kita jadikan evaluasi diri kita, agar tahun-tahun yang kita lalui menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah muhasabatu an-sidqin niyah, bermuhasabah akan benarnya niat kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan
semua manusia dan jin di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkanlah dan berupayalah untuk mengorientasikan hidup kita semata beribadah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau niat kita benar, hidup kita karena Allah, semua proses perjalanan hidup kita insya Allah akan bernilai ibadah. Tetapi manakala niat kita salah dalam menjalani kehidupan apapun yang kita lakukan, maka akan menyesal akibatnya di kemudian hari. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan di dunia adalah dalam rangka kita mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, tidak hanya sekadar di dunia tetapi mendapatkan kemuliaan kelak di akhirat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan orang akan mendapatkan apa yang sesuai dengan niatnya. Kalau niat hidup kita karena Allah, insya Allah semua akan mendapatkan kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gapailah, carilah, kejarlah oleh kalian kebahagiaan negeri akhirat. Allah merintahkan kita untuk senantiasa berupaya dengan maksimal untuk mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan di negeri akhirat nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan lupakan bagian hidup kita ketika kita hidup di dunia. Seakan orientasi hidup kita memang kita fokuskan untuk akhirat. Sungguh pun dunia tetap harus kita cari. Sekedar untuk tidak lupa saja kata Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia adalah jembatan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Ad-dunya mazratul akhirah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada permulaan yaitu dunia. Sehingga apalah artinya kehidupan di dunia yang sementara yang kita kejar-kejar, sementara semua pasti akan kita tinggalkan. Janganlah mengejar sesuatu yang tidak kita bawa ke akhirat. Kalau kemudian hanya selesai di dunia, yang kemudian tidak bawa kita ke akhirat, maka janganlah cari mati-matian. Dan kejarlah apapun yang mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan kelak nanti di akhirat. Masyurul muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Yang kedua yang harus kita muhasabi adalah muhasabatu an hifdzil wajibat. Memperhatikan, muhasabah, mengevaluasi akan penjagaan kita terhadap kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Terlebih perintah yang berupa ibadah salat. Pada salat ini adalah ibadah yang paling penting karena menjadi tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Ketika kita bisa menjaga salat, insya Allah semua kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada kita akan mudah bisa kita laksanakan. Tetapi manakala salatnya kita abaikan, kemudian suka menunda-nunda, bahkan apalagi kita meninggalkan walaupun sekali saja kewajiban salat, maka itu yang menyebabkan ibadah yang lain menjadi terbengkalai. Kita jaga waktu-waktu sholat sebaik mungkin. Bahkan sholat inilah menjadi pintu awal masuk kita ditanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang ditanya pertama kali bukanlah zakatnya, bukanlah hajinya, tetapi sholat kita semuanya. Masyurul muslimin jamaah Jumat rahmatullah.
dan kewajiban-kewajiban yang lain, termasuk tanggung jawab dan wazifah kita akan kewajiban kita untuk menjaga amanah, amanah harta, amanah jabatan, amanah keluarga. Semua adalah kewajiban amanah yang wajib kita jaga. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang khianat, menganiaya diri kita sendiri, berkhianat kepada kewajiban-kewajiban yang sudah wajibkan kepada kita. Terlebih manakala kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, sebagai ayah, kita punya amanah untuk menjaga anak istri kita jangan sampai tersentuh. Amanah ketika mendapatkan jabatan untuk bisa dijaga sebaik-baiknya, karena nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ketika Allah berikan harta kita, karena harta kita titipan, nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Dan ketika kita sudah mampu menjaga amanah dan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, hendaknya benar kita jaga betul, dan kita syukuri, kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan di tahun mendatang, agar hari yang kita lalui ini senantiasa kita lebih baik dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Dan yang ketiga yang perlu kita muhasabai, kita evaluasi adalah menjaga antarkil ma'asi wa dzunub, memperhatikan dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dosa dan kemaksiatan. Semua kemaksiatan dan dosa itu kita perhatikan, apakah masih ada kemaksiatan yang sampai hari ini belum bisa kita tinggalkan? Apakah masih ada dosa-dosa yang sampai hari ini masih tetap kita kerjakan? Kalau toh masih ada, sungguh pun itu dosa kecil, hendaknya sesegera mungkin kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita tidak ulangi lagi di hari esok, bahkan tahun depan, agar kita tidak mendapatkan kendala dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya musuh terbesar kita dan beratnya beban kita bukanlah beban ekonomi, bukanlah beban politik, bukanlah beban dunia, tapi beban dosa kita masing-masing. Janganlah kita membawa beban dosa sekecil apapun yang membawa sengsara dan beratnya kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, itu membawa malapetaka, dan ketika kita dimasukkan neraka walaupun cuma sebentar, maka tentu itu merupakan sebuah penyesalan yang amat sangat panjang. Karena itulah kita ketika menyesal atas dosa-dosa kita, maka beruntunglah karena kita telah menyadari semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Yang keempat yang harus kita muhasabai adalah muhasabah an hibdil waktu. Muhasabah terhadap menjaga waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sediakan kepada kita. Waktu yang Allah sediakan kepada kita ini hendaknya benar-benar kita jaga, sampai Allah mengingatkan kepada kita, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia semua dalam keadaan merugi, kecuali dia orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, berwasiat kepada kebenaran, dan berwasiat kepada kesabaran. Pentingnya menjaga waktu, karena setiap waktu yang kita lalui pasti nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga waktu sangat penting, karena waktu itu terus berjalan, tidak berhenti, apalagi mundur ke belakang. Jumat hari ini berbeda dengan Jumat yang kemarin.
Jumat yang akan datang berbeda dengan Jumat hari ini. Dan kesempatan yang Allah berikan hidup di dunia, waktu yang kita lalui tidak akan berulang, tetapi akan berjalan terus sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala dari hambanya yang beruntung, menjadi orang-orang yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, sehingga kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, Islam dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي تقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.